Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabil ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Kembali berjumpa dengan aku Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama-sama, di mana program ini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita dan menambah wawasan ilmu agama kita bersama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 9 Juni 2023 Miladia bersama dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Dan pemirsa, hari ini merupakan hari yang terbaik, itu berada hari Jumat. Tentu saja kita akan mendengarkan tausiah dan ceramah bersama guru kita yang tercinta yang telah hadir di studio kita. Nah pemirsa, tentu saja kita ingin dalam kehidupan kita ingin menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu saja di dalam mengarungi kebahagiaan tersebut kita akan menemui berbagai hambatan, halangan, tantangan, bahkan juga badai kehidupan yang akan kita lalui. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa istiqomah di dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, maupun di setiap seluruh dimensi kehidupan kita. Nah telah hadir di studio kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iksan LC MPDI yang akan membahas tema kali ini, mengajak pemirsa semuanya, yaitu menggapai keistiqomahan dalam hidup. Kami ulangi kembali, tema kita pada sore hari ini adalah menggapai keistiqomahan dalam hidup. Nah, kita akan bahas bersama-sama bersama guru kita. Kita akan sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Iksan. Waalaikumsalam Ustaz Duli. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Lama tak berjumpa Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Apa kesibukan sehari-hari Ustaz? Kalau sekarang ngajar Ustaz dulu. Ngajar Ustaz. Kami buat kursus kecil-kecilan, kursus bahasa Arab. Oh, bahasa Arab di rumah atau di rumah sama online juga kami di buat. online. Ada di online juga Ustaz? Iya. Oh, era digital Ustaz ya. Oke Ustaz. Tentu saja Ustaz, dalam kesibukan sehari-hari tetap samping juga ada berdakwah Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Cawisan ceramah mungkin Ustaz ya. Kami setiap minggu pagi ada kajian. Oke, Masya Allah nih Ustaz. Ini pasti saja berkaitan dengan istiqomah Ustaz ya. Oke Ustaz, tema kita pada kali ini adalah menggapai keistiqomahan dalam hidup Ustaz. Nah Ustaz, seperti apanya Ustaz, bagaimana kita agar mendapat istiqomah, bahasa kita ini konsisten dan komitmen Ustaz ya. Oke Ustaz, kita akan mendengar Ustaz ceramah Ustaz. Nah pemirsa, kami juga mengajak pemirsa nantinya untuk bagi pemirsa yang nak nanyo berpartisipasi aktif, silakan di layanan interaktif kita di 0 telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 38 di 0022. Silakan bagi yang bertanya nanti tema kita maupun nanti di luar tema kita. Langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu, yaitu dengan tema pada sore hari ini, menggapai keistiqomahan dalam hidup. Karena Ustaz Muhammad Iksan LCMPDI kami persilakan. Jatuh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfirhu, dan kita meminta ampun kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari buruknya amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah dari Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak kate yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Salat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cawisan PAL TV yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di dalam kehidupan ini yang paling susah itu adalah istiqomah sebenarnya. Kita lah sudah di jalurnya Allah, sudah di tracknya Allah Subhanahu wa taala, ada bae halangan, ada bae rintangan yang buat kita tuh tidak bisa istiqomah. Padahal sebenarnya wa annal karomah luzumul istiqomah. Sesungguhnya kemuliaan itu bakal kita dapat kalau kita melazimkan keistiqomahan di dalam hidup kita. Maka di sini ada beberapa kiat yang bisa kami sampaikan
mudah-mudahan dengan kiat-kiat ini kita lakukan, insya Allah kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama yang bisa buat kita istiqomah di jalan Allah? Yang pertama itu adalah memperbanyak doa dari kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi wong-wong yang beriman. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita mesti tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu doa yang sering Nabi panjatkan dalam rangka menjaga keistiqomahan dalam hidup itu adalah, mungkin kita ni tahu sebenarnya doa ini, tapi kita kalau tak paham maknanya, jadi kita anggap doa ini biasa weh. Apa doanya? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, kuatkan hatiku, teguhkan imanku terhadap agamamu ya Allah. Nah, jadi doa ini rupanya yang dibaca ke Nabi dalam rangka menjaga keistiqomahan di dalam hidup ini. Lihat pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yanglah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berdoa. Dan kita ini mestinya lebih-lebih lagi berdoanya. Saking seringnya Nabi baca doa yang muqallibal qulub ini, istri beliau yang bernama Ummu Salamah nanya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub. Wahai Rasulullah, ngapunian kau ini, bahasa kita tu senengnian banyak manjat ke doa ya muqallibal qulub. Ngapunian. Apa kata Rasulullah? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun. Tidak kate satu pun manusia di dunia ini illa wa qalbuhu, kecuali hatinya baina usbu'aini min asabiillah, di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa aqama, kalau Allah berkehendak maka orang itu akan mendapatkan hidayah. Waman syaa azago, kalau Allah berkehendak maka orang itu akan mendapatkan kesesatan. Karena hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cak mana kita salah satu agar kita menyebut hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerbang yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa itu sudah membuka jalan kita agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ataupun doa yang ada di dalam Al-Quran. Apa doa yang ada di dalam Al-Quran? Mungkin kita hafal juga doa ini, tetapi kalau kita kurang paham maknanya sehingga kita nganggap doa ini jadi biasa. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da iz hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami ini kasih sayang-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Nah, jadi memang doa ini sangat penting. Bahkan di dalam solat kita pun itu bentuk doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat secara bahasa adalah doa pada dasarnya. Ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuk ke kami ini jalan yang lurus ya Allah. Pas kita duduk di antara dua sujud, apa doanya? Rabbighfirli, ya Allah ampunlah dosa aku ya Allah. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, tutuplah aib-aib aku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajat aku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki yang halal ya Allah. Wahdini, berikan aku hidayah ya Allah. Wa'afini, sehatkanlah badan aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan aku ya Allah. Bahkan disunnahkan, kata Rasulullah SAW, idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba. Kalau kamu sudah tahiyat akhir, maka minta perlindungan dari 4 hal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari buruknya fitnah dajjal. Artinya doa itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting bagi kehidupan kita.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menyebabkan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada juga suatu saat Rasul mendatangi sahabat yang bernama Mu'az. Kata Rasulullah, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'az, demi Allah aku mencintaimu. Terus Nabi ngomong lagi, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'az, demi Allah aku mencintaimu. Sampai 2 kali Nabi ngomong ini, artinya sangat penting yang seperti ini. Kemudian Nabi ngomong, "Usika ya Mu'az, saya mewasiatkan kepadamu wahai Mu'az. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan tinggalkan di setiap akhir salat engkau membaca doa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, agar ibadahku menjadi baik. Kita nih pemirsa, Cik Doli juga bisa dalam kondisi yang seperti ini atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang di rumah dengar ke program ini termasuk ibadah juga. Kru-kru juga yang melok sukses ke acara ini termasuk ibadah juga. Karena ini adalah bentuk ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimudahkan mak ini karena apa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wong-wong yang selalu mengingat Allah. Kiaman, tegak ingat sama Allah. Wa qu'udan, duduk ingat sama Allah. Wa ala junubihim, bahkan dalam kondisi berbaring pun dia tetap ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita. Ya. Oke, luar biasa sekali ini Ustaz ya. Dari semua doa tadi, semuanya doa yang saya ajarkan Ustaz ya. Bagaimana kita agar tetap istiqomah Ustaz ya. Oke Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa program Cawisan kita, ceramah dan tausiah agama Islam. Insyaallah setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli. Tentu saja dalam program kita, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Kali ini edisi kita akan membahas tema dengan menggapai keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Nah pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Dan hari ini kita akan, tadi telah guru kita menjelaskan bagaimana kita diajarkan sebuah doa yang terkadang mungkin kita abaikan, tapi doa itu akan mengandung bermakna untuk mengajarkan kita bagaimana kita untuk dijaga Allah, keistiqomahan kita dan keimanan kita. Nah kali ini kita lanjutkan kembali ini Ustadz ya. Tapi pemirsa, Cik Doli pengen ingatkan kembali, silakan bagi pemirsa yang nak bertanya jaturi di tema kita pada sore hari ini, menggapai keistiqomahan di dalam kehidupan maupun nanti di luar tema atau permasalahan agama lainnya, silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Nah Ustadz, kita lanjut kembali Ustadz. Ya. Tadi Ustadz banyak sekali Ustadz doa yang luar biasa Ustadz ya, yang mungkin kita abaikan atau mungkin tidak tahu artinya selama ini Ustadz ya. Sedang mengucapkan tapi tidak tahu arti, tapi maknanya luar biasa dari bagaimana kita menjaga untuk istiqomah dalam iman kita dan sebagainya. Nah, Ustadz, kalau kita melihat Ustadz, istiqomah ini bukan perkara yang mudah mungkin Ustadz, tapi bukan perkara yang sulit juga Ustadz untuk diamalkan Ustadz. Nah, kira-kira Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita untuk istiqomah baik di jalan ibadah maupun dalam kehidupan muamalah sehari-harian Ustadz. Karena kalau kita lihat ibadah yang mungkin istiqomah tapi di tempat pegawiannya, tempat bekerja di luar dari itu mungkin balik lagi saat ke tidak istiqomah kita saat dalam menggapai kehidupan ini. Gimana saat punya kiatnya saat? Ya, yang seharusnya yang kita lihat itu ibadah itu makna ibadah apa dulu? Kita balik ke situ dulu. Al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al. Ibadah itu segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan dari Allah, baik perkataan ataupun perbuatan. Artinya kita tidak bisa memisahkan antara ibadah ini dengan ibadah yang lain. Jadi kayak pekerjaan kita anggap itu adalah ibadah kita juga seperti itu. Dan apalagi dengan ibadah kita yang sesungguhnya seperti sholat, ngaji ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, salah satunya kiat-kiat agar kita tetap istiqomah tadi, ya minta doa dulu. Minta doa. Yang penting kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu minta tolong dulu ya, itu poin yang pertama nih, kita bisa istiqomah. Mungkin ada kiat-kiat yang lainnya, tetapi kalau dari
Ana pribadi ya doa yang pertama kali yang kita semakin kenceng doa kita, semakin kemungkinan doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Mungkin ada poin-poin lain Ustaz? Ya. Oke. Ya. Pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas tentang istiqomah, cak mano kiat-kiat kita bisa istiqomah. Yang pertama, kenceng ke doa kita. Banyak doa-doa kita tadi, ya salah satunya ya muqallibal qulub atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Atau juga doa itu kita bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita dewek. Ya Allah, berikan aku istiqomah, ya Allah jagalah aku, ya Allah jangan sampai aku nyeleweng, ya Allah, dan segala macam doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar wong bisa istiqomah di dalam hidup itu ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beramal. Kita beribadah ini tanpa tendensi apapun kalau bahasanya itu. Tanpa bukan karena siapa, bukan karena si A, bukan karena si B. Kita beribadah bukan karena bos misalnya, kita di tempat begawi, kita begawi supaya dilihat dia, supaya kita kata rajin, agak kita naik jabatan, bukan karena itu. Makanya ketika wong lagi rame, kita tetap semangat untuk beribadah. Ketika wong sudah sepi, maka kita tetap semangat juga untuk beribadah, karena memang kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan, maka nalillahi yabqa. Segala sesuatu yang karena Allah itu dia bakal kekal. Jadi kalau kita melakukan apa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena si A ataupun si B dan segala lain hal, maka yang kita lakukan itu pasti akan kekal. Maka laisa lillah la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang bukan karena Allah itu tak bakal bermanfaat dan tak bakal kekal. Makanya kalau wong karena dibuat-buat, bukan karena dari hatinya, itu biasanya tidak bakal kekal, itu tidak selama-lamanya pada saat itu kadang Cik Doli, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika sudah ada kate uang atau tujuan dia sudah tercapai, maka sudah lewat lagi. Artinya agar kita bisa istiqomah, poin yang kedua adalah ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Gawean kita ikhlas lillahi ta'ala, apalagi untuk ibadah kita seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita bisa istiqomah di dalam hidup ini adalah samu yang cak dikatu ke samu cak Doli tadi. Rutin beramal walaupun sedikit demi sedikit. Hadisnya ada, apa hadisnya? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus walaupun itu dilakukan sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, misal kita sholat duha misalnya. Sholat duha kita caknya mampunya 2 rakaat sehari atau 4 rakaat. Ya sudah, yang penting besoknya tetap kontinu itu. Nah, daripada kita mungkin hari ini kita sholat duha 12 rakaat, besok tidak lagi sampai tahun depan. Atau ngaji. Dulu pas Ramadan kemarin kita pacak hatam sehari sejuz. Nah, di pasca Ramadan ini mungkin berat. Sehalaman jadilah, setengah halaman jadilah, tetapi kontinu. Dibandingkan kita ngaji sehari sejuz, tapi kaget Ramadan tahun depan kita baru ngaji lagi seperti itu. Nah, itu yang membuat kita istiqomah, tetapi bukan karena kita ngajar ke yang sedikit-sedikit beda, tapi kalau memang kita ukuran kita bisa, seandainya bisa banyak, ya ngapu tidak seperti itu. Karena yang tahu ukuran itu kita, tetapi memang tahu sifat dari manusia itu, kata Rasulullah, ya yang paling bagus itu sedikit tetapi kontinu, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu. Itu poin yang ketiga agar kita tetap menjaga keistiqomahan di dalam hidup kita. Kemudian ada poin yang keempat. Poin yang keempat, agar kita bisa istiqomah di dalam hidup ini, pemirsa sekalian, kita memperbanyak muhasabah diri, memperbanyak koreksi diri. Kalau bahasa wong tuh evaluasi diri. Malahan kita ini kebanyakan giliran koreksi wong cepet, gancang. Tapi kalau koreksi diri sendiri itu sulit. Ngapo? Ketika kita mengkoreksi diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerja ke, seandainya kita hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di mana posisi kita ini? Nah, mungkin itu bisa kita jawab ketika kita rajin memuhasabah diri kita rajin untuk mengkoreksi diri kita, pemirsa sekalian, maka kita akan tahu di mana kekurangan kita. Ketika kita masih kurang di dalam hal ibadah,
maka dengan muhasabah tadi, dengan evaluasi tadi itu akan menguatkan kita. Dengan muhasabah tadi kita tahu mana kekurangan-kekurangan kita, mana posisi-posisi kita pada saat ini. Jadi bisa itu kita lakukan, dan evaluasi diri itu tidak mesti nak setiap tahun ataupun setiap bulan, bisa setiap malam kita lakukan. Sebelum tidur kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kita lakukan apa yang kita lakukan pada hari ini. Apa yang kita kerja ke. Ketika kita melihat mungkin hari ini aku ni pernah nyakiti hati wong, maka kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, besoknya langsung kita minta maaf. Itu dampak kalau kita tadi evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Ketika kita merasa, ya Allah, caknya hari ini aku tidak ngaji, aku minta ampun ya Allah, besok aku lebih lagi ya Allah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita seringkan, harus kita lakukan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Saya lihat 4 poin, Ustaz ya? Ya, sudah 4 poin. 4 poin bagaimana tadi menjaga keistiqomahan kita hidup, Ustaz. Tadi menarik juga, Ustaz, tadi, Ustaz. Terkait masalah istiqomah kembali, Ustaz. Mungkin Ramadan kemarin kita khatam Quran sampai 1 juz per hari, Ustaz. Setelah Ramadan berlalu, kita kembali lagi ke habitatnya, tidak membuka Al-Quran, bahkan mungkin tahun depan lagi buka Al-Quran. Nah, ini gimana, Ustaz? Kalau kita lihat fenomena sekarang, Ustaz, ya, Ramadan itu punya giroh sendiri kayak seperti Ustaz ya, untuk kita beristiqomah maupun bahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, Ustaz. Ketika di luar Ramadan sangat sulit kembali, Ustaz, dan bahkan ini mungkin nyaris mungkin terjadi pada diri kita mungkin sebagai Ustaz. Gimana, Ustaz, cara kita untuk menjaga hasil ibadah yang pernah kita tanamkan di Ramadan, Ustaz? Ya, jadi seharusnya memang kita nih jangan sampai menjadi hambanya Ramadan. Hambanya Ramadan. Harusnya kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita. Memang kita di sana harus berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amal ibadah kita karena banyak fadilah-fadilah di situ. Tetapi yang paling penting adalah pasca Ramadan ini, Cak Mano. Jangan sampai kita Ramadan kita luar biasa, sudah Ramadan sepi. Kalau bahasa budak zaman sekarang ini balik ke setelan pabrik. Setelan pabrik. Nah, jadi seperti itu. Nah, harus kita pahami adalah yang harus ditanam di hati kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika pas saat Ramadan itu kita dipanggil, ya alhamdulillah kan. Tetapi kalau kita dalam kondisi yang lalai, kita dipanggil oleh Allah, itu yang menjadikan masalah untuk kita seperti itu. Sehingga seharusnya Sawabul hasanah adunil puja. Oke, Ustaz. Ada penelpon kita saat itu, kita akan sambung kembali, Ustaz. Kita sambut dulu. Assalamualaikum. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Bu Ruli. Oke, Bu Ruli, apa kabar Ibu Ruli? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Bu, ya. Silakan, Bu, pertanyaannya, Bu. Amin. Silakan, Bu, pertanyaannya. Iya, Bu. Saya Bu Ruli di Pelaju. Alhamdulillah sehat. Ya, silakan, Bu. Amin. Ya, makasih, Mas. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya di luar dari tema mungkin ini masalah haji. Orang yang pergi haji itu yang terbaik itu bagaimana? Oke. Orang pergi haji bagaimana yang terbaik itu, Bu, ya? Dan satu lagi yang ingin saya andaikan peserta haji itu pikun, itu dibenarkan diterima atau tidak hajinya itu? Mohon penjelasan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bu Ruli di luar tema, Ustaz, terkait masalah haji nih, Ustaz. Oke, Ustaz. Jatuh, Ustaz. Ya, terima kasih Bu Ruli dari Pelaju atas pertanyaannya yang luar biasa nih. Jadi sebenarnya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu adalah balasannya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketika uang sudah bisa berangkat haji itu murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bukan masalah harta, terkadang bukan masalah yang lain-lain. Ada juga uang yang mungkin hartonya banyak, tetapi dia tak katik geraan. Dia tak katik geraan dari hatinya. Sehingga dia bukan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mungkin banyak kisah-kisah yang dia sebagai tukang kebun, mungkin ngumpuli duit untuk pergi haji dan akhirnya dia bisa berangkat seperti itu. Yang terbaik dari haji itu
kalau menurut aku bukan hanya pasca dari haji. Memang kelihatan ketika pasca dia balik dari haji ada perubahan yang signifikan. Artinya dia semakin baik ibadahnya, semakin taat ibadahnya. Tetapi sebelum berangkat haji itu harus dipersiapkan juga dengan sebaik-baiknya. Artinya bukan hanya sekedar langsung berangkat tetapi ada ada bekal yang lain dari sisi keilmuan. Jangan sampai kaget haji nak cuman foto-foto baik di sana atau kebanyakan juga nak buat video konten. Atau cuman pindah tempat tidur ibarat kata rugi. Sayang seperti itu karena pahalanya besar, apalagi dikatakan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang uang yang terbaik dari haji itu adalah uang memang yang sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia memang sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum dia pergi haji, pasca haji pun dia sudah melakukan yang terbaik. Pasca haji istiqomah juga Ustaz. Nah, seperti itu. Tema kita istiqomah Ustaz ya. Oke Ustaz, yang kedua tadi Ustaz, masalah pikun Ustaz. Ini gimana Ustaz? Ya, kalau misalnya dia pikun apakah hajinya diterima? Ya sama seperti ini. Misal uang yang sudah daftar, kemudian dia sudah segala macam hal lah, tahu-tahu dia tidak berangkat, maka mudah-mudahan Allah sudah menerima amalan ibadah haji dia. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya memang berat lah, apalagi tahun ini dikatakan yang tua-tua yang 119 ada Ustaz ya. Yang berangkat seperti itu. Kita doakan Allah yang membalas haji mereka seperti itu. Lebih kurang mudah-mudahan insyaallah mabrur dan mabrur Ustaz ya. Ada musim haji Ustaz ya keberangkatan. Oke Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz tadi Ustaz. Gimana Ustaz ini? Ya, yang tadi ada ungkapan seperti ini. Thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan dari perbuatan baik itu adalah perbuatan baik selanjutnya. Jadi kalau kita nak melihat ukuran kita ni diterima apa tidak amalan ibadah kita, maka setelah itu apakah kita masih galak? Nah kira-kira seperti itu. Misal Ramadan kemarin kita galak ngaji misalnya, maka pasca Ramadan ini ujiannya masih apa tidak Joni galak ngaji seperti itu. Nah, atau berhenti sama sekali. Maka ketika dia pasca Ramadan ini masih galak ngaji misalnya, masih galak sholat duha, masih galak sholat tahajud, maka itu ciri-ciri amalan yang diterima. Pasca Ramadan ini apakah masih galak puasa sunnah misalnya, itu ciri-ciri puasa yang diterima. Kira-kira seperti itu. Oke, Ustaz, dia sempat disinggung amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit Ustaz. Kalau ada kalimat amalan yang paling cinta Allah adalah amalan yang terus continue Ustaz ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada orang memang tadi Ustaz bilang menyinggungkan ada amalan mungkin hari ini banyak, besok ngedown langsung turun Ustaz. Ini apakah kenapa amalan sedikit ini terus-menerus Allah mencintai Ustaz ketimbang amal lebih banyak tadi Ustaz? Ya, karena kalau amalan yang kita lakukan secara terus-menerus itu artinya uang ini masih tetap di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Menjaga menjaga ibadahnya sesulit apapun. Bahkan ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini dia ni buta. Buta, kemudian dia nanya sama Rasul, "Ya Rasul, aku ni buta. Cak mana aku solat? Boleh tak kira-kira aku ni solat di rumah?" Kata Rasul, "Ya silakan." Pertama Rasul ngomong silakan. Tapi setelah itu Rasul manggil dia, "Kaget sini dulu," katanya. "Kau dengar tak suara azan?" "Naam ya Rasul, aku dengar suara azan." Maka tetap wajib solat berjamaah seperti itu. Saking keistiqomah juga untuk fadilah juga berjamaah di masjid itu dikuatkan oleh Rasul, tetapi memang wajib sini dalam tanda kutip. Karena berjamaah itu tetap hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau dia wajib berarti solat dewean kan tidak sah jadinya. Kira-kira seperti itu. Artinya ada fadilah keutamaan tadi. Lalu Ustaz, bagaimana keuntungan Ustaz ketika kita sudah berjalan di jalan istiqomah ini, konsisten, komitmen dan menjaga ini Ustaz, apa keuntungan dari istiqomah ini buat kita sebagai seorang? Ya, yang jelas kalau dari sisi keuntungan, pertama membuat kita ini menjadi hati kita lebih tenang pastinya. Artinya kita bukan menjadi wong yang bingung. Kita tahu tujuan kita ni nak macam mana Cik Doli. Kita ni nak kemana ke depan ni, kita tahu arah kita ni. Goal kita, tujuan akhir kita kemana seperti itu kita tahu. Oke, kita lanjut kembali Ustaz ya. Oke, misal kita akan lanjut kembali luar biasa. Tema kita hari menggapai keistiqomahan di dalam kehidupan kita, karena istiqomah itu sangat kita dibutuhkan di era zaman sekarang yang penuh tantangan dan hambatan ini. Dan kita akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cawisan.
Alhamdulillah pemirsa, wasyukurillah kembali lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema menggapai keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Nah pemirsa, tentu saja kita ingin dalam beribadah istiqomah walaupun kita banyak sekali tantangan, hambatan yang akan menghadang kita yang harus kita lalui. Sebagaimana pemirsa, Cek Duli pengen mengajak kita bersama, mari kita menyimak hadis dari Abu Amr atau yang menyebut pula itu Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah SAW aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau menjawab, beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Ini hadis riwayat Muslim. Ya Ustaz, ini luar biasa sekali dari hadis ini Ustaz. Bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk agar kita beriman kepada Allah lalu kita istiqomah Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita melihat kembali Ustaz Iksan nih, korelasi antara iman dan istiqomah Ustaz ya. Seperti ini yang sangat luar biasa, berkaitan sangat erat Ustaz ya. Tidak dipisahkan Ustaz ya. Bagaimana kita beriman kepada Allah lalu diperintahkan untuk istiqomah Ustaz. Nah Ustaz, di tengah fenomena yang sekarang ini Ustaz ya, media sosial Ustaz ya, dimana kita kadang-kadang hari ini kita pagi tadi pengen istiqomah, lalu siang nanti kita tiba-tiba ngatai wong Ustaz. Pagi tadi mungkin kita berbuat baik, tiba-tiba nanti malam mungkin kita ada hal yang tidak baik, mungkin dari pengaruh teman, ajakan tetangga dan sebagainya Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz kita menjaga memfilter diri kita nih Ustaz agar kita tetap istiqomah Ustaz? Maka itu jawabannya nyambung ke poin yang kelima. Poin kelima. Apa poin yang kelima itu? Poin kelima itu agar kita bisa istiqomah, memilih komunitas yang baik untuk kita. Artinya memfilter teman-teman kita, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh. Duduk orang soleh. Iya. Orang soleh. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dia. Teman yang baik akan membawa kebaikan bagi kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kaginya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus kita menjaga memilih komunitas yang penting Ustaz. Iya, penting memilih komunitas yang baik itu karena itu yang bakal giring kita seperti itu. Kalau dalam pepatah Arab itu yazunnu bil mar'i ma yazunnu bi qarinihi. Uang itu sesuai dengan kawan dekatnya. Kalau kawan dekatnya baik, maka dia pun ikut baik. Kalau kawannya jahat, misal dalam artian perilakunya, maka dia ikut jahat pula. Kalau dalam hadis Nabi itu masalul jalisi soleh wal jalisi su kama sali sohibil miski wakil haddad. Perumpamaan berteman dengan orang yang baik akhlaknya dan orang yang buruk akhlaknya itu cak berkawan dengan penjual minyak wangi. Saya dulu mungkin sudah tahu ini. Biasanya kalau wangi juga. Iya, kalau kita berkawan dengan minyak wangi itu dalam hadis Nabi itu udah akan merugikan kita. Kita bisa beli minyak wangi darinya atau minimal kita mendapatkan bau yang harum dari dia. Itu perumpamaan kita berkawan dengan uang yang baik akhlaknya. Sedangkan kalau berkawan dengan uang yang buruk akhlaknya itu cak berkawan dengan pandai besi, tukang besi. Cuman bukan tukang besi pemirsa Cawisan nih. Kaget tukang besi laju dimusuhin. Nah ini kacau. Itu istilah baik kan, umpama baik seperti itu. Kalau berkawan dengan pandai besi itu tuh kita ada dua kecelakaan. Baju kita bisa terbakar atau minimal mendapatkan bau yang tidak sedap. Dari seperti itu. Jadi kira-kira seperti penjual ikan juga. Penjual ikan juga. Nah, kira-kira bukan baju musuh ya Ustaz. Iya. Jadi ini sangat penting sekali Ustaz. Istiqomah pun harus kita memilih siapa komunitas teman kita terdekat ya Ustaz. Karena ini akan berpengaruh kepada jalannya ibadah kita Ustaz ya. Jalan ibadah kita. Karena ini Ustaz, kalau kita melihat memang tadi Ustaz fenomenanya Cek Doli pun merasa Ustaz, kadang-kadang ketika kita kumpul sama teman-teman yang hari sholat tepat waktu, azan langsung mungkin berkemas langsung selesai Ustaz. Ketika teman-teman yang mungkin molor-molor, akhirnya kita berusaha untuk juga ngikutin Ustaz. Nah, Ustaz, kalau lihat pola ini Ustaz, pola ini bagaimana Ustaz? Lalu kita mungkin ada untuk menangkis ya, kalau Lembangnya menangkis diri kita agar tadi biar kita ketika kita dapat teman posisi dari teman duduk itu gimana caranya kita untuk berusaha untuk ninggalin dalam kondisi untuk tetap ibadah Ustaz? Ya. Yang paling penting itu harus kita ubah mindset gitu ya. Kita mindset. Kalau ada yang galak sebagian ngomong ini, "Enggak apa-apa Ustaz, aku berkawan sama ini." Kaget aku yang ubah dia itu nah. Iyo, ada juga Ustaz. Ada yang itu kan. Iyo kalau dia yang ubahnya bisa. Saya bikin dia terpelok. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, kita
lebih baik kita menjago hati-hati. Artinya kita berkawan sama siapa baik, kita rangkul sama siapa baik, tetapi ada filter, ada batasan-batasan yang harus kita tentukan itu. Artinya kalau kawan ini kira-kira terlalu jauh bawa kita sesuatu yang tidak baik, maka harus kita tinggalkan seperti itu. Karena hidup ini kan bukan hanya sekedar berkawan seperti itu baik, tetapi untuk kedepannya kayak ini. Yang paling penting lagi untuk akhirat kita itu. Karena ketika kita sudah di akhirat kaki, ya udah kata ini lagi kawan-kawan kita dewean kalau seperti itu. Jadi oke. Kembali lagi Ustaz nih, dampak Ustaz. Kalau kita bicara dampak ada memang positif, ada negatif Ustaz. Dari perjalanan kita menjaga istiqomah. Nah, kalau bagi dampak untuk negatif sendiri Ustaz, bagi orang-orang yang mungkin tidak istiqomah, yang hari ini sholat, hari kebaik, besok lalai, besok sholat, besok lalai, bahkan kadang-kadang atau memang angin-anginan, itu gimana Ustaz dampaknya Ustaz? Ya kalau masalah dampak yang seperti itu, kita ngelihat kawan kita, misalnya ada hari ini dia hari ini sholat, besok tak sholat seperti itu. Ada hari ini dia ngaji, mungkin besok tak ngaji seperti itu. Besok ngaji tak ngaji lagi. Dampaknya adalah yang seperti ini mudah goyang seperti itu, mudah bimbang. Artinya dia besar kemungkinan dia bisa tidak melakukan kebaikan-kebaikan lagi seperti itu, semakin jauh dalam kebaikan. Yang harus kita pikirkan adalah kita ini istiqomah ini karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo kalau dalam kondisi kita baik, tetapi ketika dalam kondisi lalai dipanggil oleh Allah, nah ini menjadi masalah untuk kita. Nah ini yang harusnya menjadi filter untuk kita, untuk muhasabah untuk kita sehingga kita bisa tetap dalam istiqomah seperti itu. Jadi biar kita kembali tadi saya kayaknya kalau Doli lihat konteks pada pergaulan juga Ustaz ya. Iya benar. Karena mau tak mau kita akan dibawa arus Ustaz ya. Arus ombak yang luar biasa sekali. Nah Ustaz kalau kita bicara istiqomah kembali nih Ustaz ya. Istiqomah ini adalah sesuatu hal yang mungkin kalau tadi di Indonesia kan adalah konsisten Ustaz. Iya, konsisten. Teguh pendirian Ustaz ya. Bisa. Teguh pendirian tidak runtuh Ustaz. Nah, kalau kita melihat era sekarang nih Ustaz. Waduh, rasa Ustaz di luar mana kesibukan kita, pekerjaan kita juga, di luar kesibukan mungkin ada tuntutan anak, istri dan sebagainya, keluarga, bahkan mungkin ada di luar tuntutan lain juga Ustaz, yang mungkin bukan wajib tapi sunnahnya. Nah gimana Ustaz, kalau tadi kita awalnya ibadah kita di awal waktu, mungkin akhirnya hampir menjelang asar mungkin zuhur tadi Ustaz, atau tadi asar juga hampir menjelang maghrib Ustaz, padahal kita untuk berusaha semaksimal mungkin tapi karena mungkin arus waktu dan arus pekerjaan juga menuntut kita seperti itu, gimana Ustaz? Ya itu tadi, ketika kita dalam kondisi sekarang memang terkadang istiqomah ini sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi memang sulit untuk dijalan ke, sangat berat untuk dijalan ke. Maka setidaknya yang lima faktor tadi yang kita jalan ke, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita memperbanyak doa itu, mudah-mudahan Allah jago kita. Kita bisa beribadah dengan baik seperti ini, segala hal itu karena dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita upayakan. Dan atau kita juga bisa itu tadi bergaul dengan komunitas-komunitas yang baik sehingga kita membuat kita jadi kuat, teguh pendirian kita. Duduk bersama orang-orang soleh. Itu yang paling penting. Paling tidak kita rajin datang ke majelis misalnya, ataupun kalau tidak sempat tadi nonton acara yang seperti cawisan Pal TV seperti ini. Itu bentuk kita istilah itu agar kita bisa istiqomah lagi, kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara istiqomah lagi Ustaz, ini kan menggapai keistiqomahan Ustaz ya. Adakah memang mungkin ada ancaman atau bencana mungkin dihimbau Ustaz kepada kita sendiri maupun umat Islam mungkin pemirsa kita terkait bagi orang-orang yang mungkin tidak istiqomah Ustaz ini? Adakah itu Ustaz? Ya, kalau untuk umum yang tidak istiqomah sebenarnya bisa yang paling fatal itu untuk pribadi dia. Artinya pribadi dia bisa menjadi goyang, yang awalnya dia sholat, kaget dia hari ini sholat, besok tidak sholat. Yang ditakutkan adalah ujung-ujung tidak sholat. Nah, akhirnya tidak sholat lagi. Karena apa? Karena udah istiqomah tadi. Dia hari ini puasa, besok tidak puasa, ujung-ujung dia tidak puasa. Dampak yang paling besar itu adalah balik ke pribadi sebenarnya, pribadi masing-masing. Nah, sehingga ini ketika kita ketemu sama kawan-kawan kita ataupun keluarga kita misalnya yang seperti itu, yang paling pas adalah kita nasihati dengan baik tentunya, dan kemudian kita doakan seperti itu. Dan yang paling penting nasihat juga tidak harus di depan banyak. Kalau kita pengen memang nasihat inian, artinya kita ngomong empat mata sama dia bahwasanya yang dia lakukan kurang baik seperti itu. Setelah itu kita doakan. Karena Allah kalau Cek Doli yang bisa mengubah uang itu.
Oke Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz, luar biasa sekali Ustaz, Masya Allah. Pemirsa, luar biasa sekali pemirsa, penjelasan yang sangat runut ya terkait masalah bagaimana cara kita menggapai istiqomah dalam kehidupan kita. Tapi akan kita lanjutkan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan Ceramah dan Agama Islam setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita pada sore hari ini, menggapai keistiqomahan di dalam kehidupan kita, bersama guru kita tercinta yaitu Ustadz Muhammad Ihsan LC MPDI. Luar biasa sekali pemirsa, tadi telah diuraikan, telah dibahas oleh beliau bagaimana kita menjaga keistiqomahan di dalam kehidupan kita di tengah badai, ombak, terjangan dan halangan yang akan tetap melalui kita. Bagaimana kita berusaha untuk selalu senantiasa menjaga istiqomah ini, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus menerus, yang pada intinya kepada bermuara keistiqomahan kita, tentu saja dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita berada di segmen terakhir Ustaz. Ya, tentu saja tadi telah dibahas banyak, luar biasa Ustaz. Baik itu tadi doa Ustaz ya, bagaimana kita berusaha untuk mencari komunitas teman kita baik, karena ini pengaruhnya sangat luar biasa Ustaz ya, istiqomahan. Nah mungkin Ustaz, bagaimana kita Ustaz untuk tetap menjaga, mendawamkan, memperkuat diri kita agar tetap istiqomah Ustaz? Insyaallah. Oke. Jadi pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang harus kita pahamkan lagi sama diri kita ini, kalau kata Imam Syafi'i itu jangan tertipu oleh usia muda. Masya Allah. Karena syarat mati itu tidak harus tua. Dan jangan tertipu oleh badan yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Artinya adalah kita tidak tahu kapan batas usia kita. Bisa jadi wong yang sehat-sehat tahu-taunya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sakit bertahun-tahun tapi karena ajalnya belum ada, panjang umurnya seperti itu. Nah, jadi artinya ini menjadi filternya untuk kita supaya kita tetap istiqomah. Kita bisa hidup sampai saat ini, nyawa kita masih ada di dalam badan kita saat ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebenarnya. Allah tuh masih cinta sama kita sebenarnya. Allah nih masih sayang kepada kita. Allah nih masih ngasih kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dosa kita masih banyak. Diberi ruang. Iya, Allah masih ngasih kesempatan kita supaya kita masih bertobat seperti itu. Jalannya. Atau mungkin kita nih pernah nyakiti hati wong, ngerampas hak wong. Allah masih kita ngasih limit, ngasih kita waktu untuk kita balik ke hak wong itu sebelum kita lagi sahro di akhirat kali. Dikasih jalan. Nah, kira-kira. Nah, mungkin itu yang menjadi pegangan untuk kita, harus kita tetap istiqomah sama itu seperti itu. Yang kalau kita takut ke adalah kita tuh kaget, tidak tahu kita kapan benar-benar dipanggil Allah Subhanahu. Jadi kita Oke, luar biasa sekali Ustaz. Jangan tertipu di usia muda, karena mati tidak nunggu usia muda Ustaz ya. Tidak harus tua. Tidak harus tua Ustaz, Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz. Ustaz, mungkin ada pemirsa kita, Mang Cek Bicek kita yang baru bergabung Ustaz. Setelah aktivitasnya mungkin ada kesimpulan, ada himbauan Ustaz untuk warga masyarakat pemirsa di Palembang Ustaz. Ya, pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 5 hal yang bisa membuat kita, mudah-mudahan kalau kita jalankan ini, kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah dalam segala hal, dalam ibadah kita istiqomah, dalam pekerjaan kita istiqomah, dalam hal yang lain. Yang pertama adalah mari kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya tidak hafal doanya misalnya, ataupun tidak bisa bahasa Arabnya, kita doa pakai bahasa Indonesia. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijaga oleh Allah, tetap diberikan keistiqomahan dalam hidup ini. Yang kedua, kita selalu berusaha untuk ikhlas dalam beribadah. Kita beribadah itu bukan karena satu ataupun 2 hal. Kita beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang kita upayakan adalah kita dawamkan amalan itu walaupun sedikit demi sedikit. Yang keempat, kita memperbanyak koreksi diri kita, muhasabah diri kita. Dan yang kelima dan yang paling penting adalah di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari hubungan kita dengan kawan-kawan kita yang lain, perlu bagi kita untuk memilih orang-orang yang baik menjadi teman-teman kita. Untuk apa? Untuk agar kita bisa istiqomah. Ketika kawan kita baik, maka kita pun akan ikut baik. Kawan kita jahat akhlaknya,
maka kita pun kemungkinan bisa melok dalam hal yang buruk pula. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ya. Syukran kasiran Barakallahu fiik. telah hadir di studio kita Ya. Ustaz. Tema kita menggapai istiqomah Ya. dalam hidup Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu Ustaz. Amin. Amin. Insyaallah. Sama. Pemirsa, luar biasa sekali pemirsa menggapai keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan diberikan Allah kekuatan untuk senantiasa menjaga ibadah kita dan keistiqomahan kita di era zaman sekarang. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah pemirsa, Cek Doli pengen mengajak kita merenungi sebuah ayat suci Al-Quran dalam surat Hud ayat 112. Maka istiqomalah, tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Nah pemirsa, mari senantiasa kita menjaga istiqomahan kita agar senantiasa Allah memberikan ridho kepada kita semua, dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang insya Allah betul-betul menjaga keimanan kita untuk siap untuk bertemu dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya pemirsa, Cek Doli pengen mengingatkan terus, jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 sore. Tentu saja di Pal TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama